Tujuan saya bilang begitu, saya cuma buat ngelihat istri saya aja. Gimana tingkahnya kalau gak ada saya. Ternyata tadi dijemput sama orang lain, Mbak. Jadi saya minta bantuan Mbak Sinta. Sekali lagi kamu ngomong dia itu perempuan murahan, aku tampar kamu. Dia itu istri aku. Sekarang seharusnya masih istri aku. Kamu gila ya? Aku bodo amat dia itu mau istri kamu, bukan istri kamu. Yang penting dia itu sekarang memilih aku. Dia itu sebentar lagi mau ceraikan kamu dan dia itu bakalan nikah sama aku. Arif kemana ya? Atau jangan-jangan dia itu masih belum bangun? Tapi ngomong-ngomong, berarti aku disuruh bawa mobil yang mana ya? Yang Pajero atau yang Fortuner? Tapi nggak apa-apa deh. Yang manapun yang mau bawa sama aku, dibawakan sama aku. Yang penting mobilnya kan sama-sama bagus. Lumayan lah buat aku jalan-jalan sama si Rosita. Kan udah lama aku nggak jalan-jalan sama si Rosita. Apa lagi? Arif? Ya untung kamu gak telat. Soal yang semalam semua berkas dan apa yang dibutuhkan udah kamu bawa. Sudah Pak, sudah ada di dalam tas saya Pak. Sudah. Kamu ntar lagi bawa yang ini aja. Oh, bawa yang Pajero Pak? Iya, soalnya saya ntar lagi masih ada urusan lain. Nanti kamu kalau udah selesai urusannya langsung balik kantor. Siap Pak. Saya boleh mohon izin Pak. Saya boleh nggak jemput pacar saya Pak dengan membawa mobil Pajero ini? Ini kan urusan kerja. Jadi kalau kerjaan kamu selesai, kamu bisa ngapain aja. Tapi saya harap kamu jaga benar-benar nih mobil. Siap Pak. Nanti setelah kerjaan saya selesai, saya bakalan bawa pacar saya Pak. Gak apa-apa kan Pak? Yang penting kerjaan saya selesai dulu Pak. Ya, mau saya sih nggak apa-apa. Tapi nanti kalau seandainya saya butuh kamu, telepon kamu harus segera datang ke saya. Siap Pak. Jangan sampai gara-gara pacar kamu mengabaikan kerjaan kamu. Siap Pak. Saya bakalan lebih mengutamakan pekerjaan saya daripada pasangan saya Pak. Ya, soalnya, Karena semua ini kan akan berdampak juga pada karir kita Pak. Ke karir saya Pak. Kalau seandainya saya itu masih telat-telat datangnya Pak. ya gini, soalnya saya udah tinjau kinerja kamu beberapa bulan terakhir ini dan kayaknya banyak permasalahan di kerjaan kamu dan semua nggak beres. Jadi saya harap kedepannya kamu lebih baik dalam pekerjaan kamu dan ya dengan hal-hal yang nggak berguna mending kamu tinggalin aja. Saya harap kamu mengutamakan pekerjaan kamu daripada pacar kamu. Soalnya untuk cari pekerja seperti kamu itu gampang dan kamu bakalan susah untuk cari kerjaan. Seandainya ya pekerjaan kamu terus-terusan seperti itu. Iya Pak, betul Pak. Sebelumnya saya minta maaf Pak kalau saya membawa mobil Bapak ini untuk bertemu sama pacar saya Pak. Ya nggak masalah. Seandainya kamu mau bawa pacar kamu, tapi kerjaan kamu harus beres dulu dan nggak ada tanggung jawab yang belum kamu selesaikan. Siapa untuk berkas-berkas yang Bapak rekom kepada saya masih banyak yang belum dimengerti Pak. Nanti saya bakalan tanyain di kantor aja Pak. Kalau sekarang mungkin Bapak masih sibuk kan Pak? Ya saya ntar lagi masih ada urusan lain dan ya emang nggak bisa saya tinggal, jadi saya nggak bisa nemenin kamu. Ingat, jadi kalau udah selesai semuanya kamu laporan sama saya. Setelah kamu laporan sama saya, kamu mau lakuin apa aja terserah. Tapi seandainya nanti saya butuh kamu, telepon kamu harus segera datang ke saya. Siapa itu semua bakalan saya utamakan Pak. Ya udah, kamu sekarang berangkat. Saya masih ada sesuatu yang harus saya persiapkan di dalam. Siapa? Remote mobilnya ada? Tadi saya udah sempat angkatin ada di dalam. Oh siapa? Pajero Sport man. Wah, si Rosita bakalan seneng nih. Kalau dia diajak jalan-jalan pakai mobil Pajero. Wah, ini kesempatan bagus banget nih. Kan ngomong-ngomong suami si Rosita sekarang lagi keluar kota. Biasalah,
buat aku main-main sama si Rosita. Mana Pak Bagas? Udah tadi gitu. Iya. Udah duduk aja. Jadi kamu langsung antar aku ke terminal aja. Soalnya aku harus berangkat sekarang keluar kota dan gak apa-apa lah, aku naik bis aja. Mau naik Kenapa mobil enggak juga. diantar sampai ke lokasi aja, Pak? Kita motoran aja biar cepet. Oh. Aku ada janji soalnya sama rekan kerja aku. Ya, ada urusan penting lah. Paling 1 sampai 4 harian. Ya kalau 1 hari selesai ya aku langsung pulang. Tapi ngomong-ngomong, kamu langsung ikut aku aja, tak lagi. Iya, Pak. Jadi kamu siapin motor aja. Kalau enggak, begini aja deh, biar enak. Tak lagi kalau ada istri aku harus ngomong dulu sama dia. Kamu tunggu di depan aja. Jadi kendaraannya kamu siapin di depan, di pinggir jalan. Nanti aku bilang aku mau naik ojek. Aku gak mau bilang bareng sama kamu. Paham Iya, kan Pak. maksud Paham, aku? Pak. Paham, Pak. Ya udah. Nanti untuk rencana aku bakalan kasih tahu lebih lanjut. Nanti kita ketemu di jalan. Soalnya ada sesuatu yang harus aku omongin sama kamu. Iya, Pak. Dan- Dari sini takut ketemu sama istri Bapak. Ya gitu. Sebenarnya istri aku udah mulai gak enak. Nanti gini aja deh. Kamu tunggu di pinggir jalan. Nanti kalau aku udah bilang mau berangkat sama istri, kalau ada mobil, kamu langsung lompat aja. Kamu lihat mobil itu ke mana. Iya, Nanti Pak. pas aku datang ke kamu langsung laporan sama aku. Takutnya ada laki-laki lain yang dijadikan selingkuhan sama istri aku. Sebenarnya aku langsung to the point aja sama kamu. Sebenarnya aku curiga sama istri aku gitu. Dia main handphone selalu ngumpet sama aku. Kalau ada aku selalu salah tingkah. Kayaknya emang ada sesuatu. Jadi makanya sekarang aku mau pura-pura pergi keluar kota. Sekarang mending kamu langsung sana aja. Takutnya istri aku udah keluar. Oh, udah kalau gitu saya siapin dulu ya, Pak. Naik motor aja gitu. Oh, iya, Pak. Semoga aja dugaanku salah. Kalau sampai dia main-main di belakang aku bakalan pertahanin hubungan rumah tangga aku sama dia. Loh, sayang kok belum berangkat? Kamu kok rapi-rapi begitu? Enggak, kan baru selesai mandi. Jadi ya pakai baju yang bagus aja kan gak enak sama tetangga. Masa suami aku udah keren aku kayak pembantu kan gitu sayang. Tapi kamu gak mau keluar kan? Ya enggak, mau di dalam rumah aja nggak kemana-mana. Ya udah deh kalau begitu. Aku cuma mau bilang aku mau berangkat bareng sama karyawan aku. Soalnya karyawan aku udah nunggu di jalan dari tadi. Aku udah mau berangkat sebenarnya, cuman karyawan aku lama banget. Jadi sekalian karena aku buru-buru. Oh iya, karena aku bilang kemarin cuma sehari, kayaknya 4 harian deh. Aku buat pergi keluar kota. 4 hari. Iya 4 hari. Ya Aku udah. minta tolong, kamu jangan kemana-mana selama gak ada aku. Takutnya ya ada sesuatu nanti malah timbul fitnah. Dan aku gak mau ada pertengkaran lagi. Ya aman sayang, tenang aja. Yang penting kamu hati-hati. Terus kabarin aku ya. Ya udah deh. Mungkin nantilah subuh aku bisa ngabarin kamu. Karena kan perjalanannya juga agak jauh. Aku naik bis. Soalnya mau naik mobil kantor juga. Karyawan aku banyak kerjaan sekarang. Iya. Jadi gak apa-apa lah aku naik bis dulu. Mau naik kereta juga jauh di sini kan. Ya udah deh kalau begitu aku langsung jalan dulu ya. Aku titip pesan aku yang tadi. Oke sayang, hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehari. Wah, lumayan juga. Kan bilangnya cuma sehari. Tapi barusan aku deg-degan banget deh. Aku pikirnya Mas Bagas sudah berangkat, ternyata masih belum. Untung Mas Omi itu paling masih di jalan. Aku sekarang kan jadi bebas, bisa berduaan terus sama Mas Romi.
Gak sia-sia dia bisa keluar kota, jadi aku bisa berduaan terus sama Mas Romi. Mas Romi di mana ya, kok lama banget? Aku tunggu di depan deh. Mas Romi udah datang. Cantik belum ya? Hai. Mas Romi, kangen banget tau. Mana suami kamu udah pergi atau belum? Udah, baru berangkat, barusan nih. Untung aja gak ketemu kan. Terus kamu lagi ngapain barusan? Ya nungguin kamu lah. Nungguin aku? Iya. Atau jangan-jangan kamu lagi teleponan sama cowok lain nih? Kok sensitif banget sih pikirannya? Ya kan kemarin-kemarinnya kamu telepon tuh sibuk terus. Aku tahu kamu teleponan. Teleponan sama siapa? Kan tuh udah tahu temen arisanku banyak. Aku tuh cuma sayang sama kamu. Suamiku itu cuma status aja. Status tiap malam kan sama suami kamu. Ya tapi kan aku lebih banyak sama kamu. Apalagi kamu tahu nggak? Suamiku 4 hari loh keluar kota. Yang awalnya cuma 1 hari jadi 4 hari. 4 hari? Iya kan kita bisa berduaan terus tuh. Yaudah Mas, di dalam dulu yuk. Janganlah, jangan di dalam. Kenapa? Di dalam itu kan tempat kalian berdua itu Berapa? ini. Ih, ya nggak apa-apa. Aku nggak mau lah. Aku maunya di luar aja. Kenapa harus di luar sih? Mumpung di sini nggak ada orang kan nggak apa-apa di sana. Aku nggak mau duduk di bekas tempat duduk suami kamu itu. Terus kapan kamu bisa ceraikan suami kamu itu? Hah? Iya, sabar dulu lah Mas. Aku kan butuh waktu. Gak secepat itu juga. Aku nggak mau ya kesalahan itu ada di aku. Setelah kamu bisa nguasain rumah kamu ini, kamu harus segera cepat ceraikan tuh suami kamu. Iya, tenang aja. Aku bakalan nanti tuh bakalan sama Mas Romi selamanya deh. Gak bakal ada orang lain lagi di hati aku. Aku itu cuman maunya tuh sama kamu doang. Gak ada laki-laki lain. Kamu tuh harus fokus sama aku. Iya, sekarang kan ini cuma fokus sama kamu, Mas. Suamiku udah nggak aku urusi, jadi ya udah berangkat sendiri aja. Ya, tapi yang jadi permasalahan kamu sekarang itu masih bersama sama si Bagas, sama suami kamu. Ya udah, Mas Romi sabar. Sabar sedikit lagi. Oh ya, Mas. Ini mobil baru. Mobil baru dong, ini tuh hadiah dari bos aku. Aku kemarin itu sudah memenangkan tender. Keren banget, besar lagi ya, sama kayak Mas Romi. Iya besar lah. Jabatan aku kan besar. Jadinya aku suka yang besar-besar kayak kamu. Iya kan, kita serasi dan cocok kalau naik mobil yang besar kan? Tapi aku tanya nih sama kamu nih. Tanya apa? Ini kita aman nggak nih? Bakalan ketahuan nggak sama suami kamu? 1000% aman, Mas. Dijamin deh, gak bakal ketahuan dan suami itu bener-bener keluar kota. Aku nggak mau rencana kita itu kacau cuman gara-gara kita keluar hari ini. Aku maunya tuh kamu harus bisa nguasain semua ini baru deh kita mau ketahuan kek, nggak mau ketahuan kek, masalah. Iya, aman aja. Udah, Mas Romi itu harus percaya sama aku. Dari dulu kan aku selalu ngasih yang terbaik toh buat Mas Romi. Iya sih, cuman sekarang kita mau kemana nih? Ya, kemana aja yang penting berdua. Aku lagi gabut banget, apalagi aku lagi kangen banget nih sama kamu. Ya sama, aku juga kangen banget. Aku pengen berdua sama kamu loh, Mas. Gimana kalau kita ke kafe aja yuk? Boleh? Ya udah, yuk. Traktir makan ya? Iya dong. Yang banyak boleh? Udah tenang aja, kamu makan yang banyak aja lah Bapak. So sweet. Beli aja sama restorannya. Goodbye deh. Ngomong-ngomong suami kamu naik apa? Naik bis. Dia ke terminal. Oh, ke terminal. Iya. Naik bis. Iya dong sayang. Kasih ya. Dia lagi vitamin. Sekalian aja aku lewat sana. Siapa tahu aja bisa ketemu sama si Bagas. Aku bikin rame aja di sana. Bos, Mana motornya? itu motornya di depan, Bos. Barusan ada mobil warna putih, Bos. Ya, aku tahu. Tajiro kan? Iya, Bos. Itu udah keluar dari rumah, Bos. Mau diikuti sekarang? Sekarang gini aja gitu. Kita ikutin aja. Nah, aku nanti kan bisa tutupin pakai ini. Oh, ya betul, Bos. Tetap kan? Jadi ternyata dugaanku benar.
tapi aku khawatir itu saudaranya. Tapi nggak masuk akal gitu. Aku kan kalau saudara tahu. Ya, pasti bos Nanti tahu lah. alasannya begitu karena dulu pernah kepergok sama aku. Alasannya saudara sepupu lah, saudara jauh lah, saudara dari sini lah, dari si A si B. Aku nggak bisa dibodohin kayak gitu gitu. Tapi Lagian- ngomong-ngomong bos kok masih bertahan sih sama perempuan kayak gitu bos? Aku lagi memastikan gitu. Aku kan nggak mau ngefitnah tanpa ada bukti. Ya, sebenarnya aku ada perempuan yang aku dambakan. Sekalian aku menemuin dia dulu, tak lagi. Oh, ya udah bos. Kan aku berangkat ke luar kota bareng sama dia. Cuman aku nahan perasaan aku karena aku lagi bareng sama Rosita kan. Tapi kalau udah begini, kita lihat aja nanti. Aku bakalan bikin semuanya lebih menarik. Sebenarnya aku males buat cari tahu. Tapi ini satu-satunya buat aku mutusin hubungan bareng sama Rosita. Aku udah gak tahan. Coba deh kalau kamu di posisi aku. Kira-kira kamu bakalan bertahan gak? Ya enggak lah bos, mending saya cari perempuan lain aja kalau perempuannya kayak gini bos. Mending nikah lagi ya. Ya iyalah, Lagian aku sama dia juga gak punya anak. Masih belum punya anak. lagi bos masih belum punya anak sama dia. Ya Kan nggak ada tanggungan bos. kita sama-sama masih inilah sama-sama masih laku kalaupun kita harus nikah lagi. Tapi aku di sini bukan tujuan untuk mempermainkan pernikahan gitu. Tapi ini udah gak ada jalan keluar lagi. Aku bertahan ya. Aku dibuat mainan. Kalau menurut kamu, aku masih laku gak sih? Ya masih laku lah bos. Bahkan ke perempuan yang masih belum menikah? Laku banget bos. Ya udah deh. Kamu bilang begitu cuman karena nyemangatin aku atau karena emang beneran? Ya enggak, memang beneran bos, dari penampilan juga dari uang juga memang memadai bos. Ya, tapi walaupun begini bukan jaminan untuk disetiain sama satu perempuan. Betul Padahal bos. aku selalu berdoa dulu waktu baru menikah. Semoga aku mendapatkan perempuan yang gak pernah aku curigai. Tapi mungkin ini cobaan dan ini udah kedua kalinya gitu. Aku gak mau diulang-ulang lagi. Kalau dulu oke lah aku maafin, tapi sekarang aku gak bisa aku maafin lagi. Aku pergi, berarti tiap aku pergi keluar kota dia selalu bareng sama laki-laki lain. Betul bos. Yaudah, kita langsung naik motor aja. Ya udah yuk. Sayang kok berhenti di sini? Iya, soalnya aku masih mau ngetar untuk kesana. Aku juga sama besok di sini sayang. Di taman ini? Iya, aku janji habis ini kamu belanja deh. Kan barusan kita sepakat. Beneran kamu bakalan ngajak aku belanja? Beneran. Sepuasnya kan? Sepuasnya. Aku itu bukan Bagas ya. Aku itu royal banget sama kamu. Iya kan aku takutnya nanti kamu tuh nggak menepati janji kamu. Aku udah dandan cantik kayak gini terus kita nggak jalan-jalan kan rugi. Tenang aja sayang. Aku itu bakalan beliin apa aja. Yang penting kamu itu bisa senang. Ya, oke, aku bakalan percaya sama kamu. Tapi kamu nanti jangan hianatin aku ya. Cukup sekarang kita kayak gini. Nggak mungkin lah. Aku nggak mungkin mengkhianatin cewek secantik kamu. Dan kamu itu idaman aku banget sayang. Aku itu nggak bakalan tinggalin kamu selamanya. Janji? Awas ya pokoknya. Aku tuh pengen terus-terus sama kamu. Ya yang penting kamu selalu ngasih apa yang aku mau aja sayang. Tenang aja sayang. Jangankan cuman barang-barang yang sangat mewah. Ya. Bintang aja. Bakalan aku ambilin buat kamu. Gombal banget sih. Di tempat umum kayak gini kamu masih bisa aja ngegombal. Iya dong. Apa sih yang nggak buat kamu? Ya dah. Mending kita langsung ketemu sama bos aku aja deh. Soalnya ada berkas-berkas penting yang harus aku serahin kepada bos aku. Oh gitu, di mana sayang? Di taman. Kok belum kelihatan orangnya? Iya. Dia kan lagi ada di dalam. Kan kita lagi ada di luar. Ya udah yuk. Bagus mana sih lama banget ya? Tapi tadi aku udah nungguin ya. Mbak Sinta, udah dari tadi? Udah lumayan tadi sih Pak. Gimana Pak? Sebenarnya saya kesini rencana mau ngajakin ke terminal. Cuman nggak jadi Bu. Mbak, sebenarnya saya tuh nggak jadi pergi ke
luar kota. Saya cuman butuh bantuan Mbak Sinta karena kemarin kan banyak orang kantor. Jadi saya cuman pura-pura aja buat pergi keluar kota. Soalnya istri saya takut ngecek ke kantor juga. Jadi saya bilang di depan orang, semua orang kalau misalkan saya mau pergi ke luar kota. Tujuan saya bilang begitu, saya cuman buat ngelihat istri saya aja. Gimana tingkahnya kalau gak ada saya. Ternyata tadi dijemput sama orang lain, Mbak. Jadi saya minta bantuan Mbak Sinta. Mas, Ya duduk. berarti kita nggak jadi keluar kota ya Pak? Ya saya butuh bantuan Mbak Sinta. Mbak, anak buah Mbak Sinta kan ada yang namanya Pak Arif. Iya ada Nah Pak. sebenarnya istri saya selingkuh dengan kerawannya dia. Nah, tadi saya lihat selingkuhannya tuh naik mobil Pajero warna putih. Dan saya ingat mobil itu pernah dibuat buat ngejemput Mbak Sinta sama Pak Arif. Bisa tolong minta telepon Pak Arif nggak? Boleh Pak. Sebentar saya coba cek dulu ya Pak. Nggak, maksudnya masalahnya biar cepat kelar gitu. Aduh, Mbak. Pak saya turut prihatin ya Pak atas kejadian ini. Saya nggak tahu juga Pak soal ini. Coba saya tanyakan dulu sama Pak Arif ya Pak. Langsung ditelepon aja, suruh ke sini biar saya langsung ngomong aja. Baik Pak. Pak Arif. Angkat dong Pak. Halo Pak Arif. Ya ini saya Sinta Pak. Saya boleh minta tolong nggak Pak sama Pak Arif? Minta tolong Pak Arif untuk datang ke lokasi yang saya kirim Pak. Sekarang juga. Ada hal penting yang mau saya omongin sama Pak Arif. Baik Pak, kalau gitu saya tunggu ya Pak. Segera ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Pak Arif segera datang ke sini Pak. Jadi mungkin nanti Pak Bagas bisa langsung ngobrol aja sama Pak Arif. Oh. Nanti biar saya dampingi juga kok Pak. Iya Mbak. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Mbak Sinta jadi nungguin saya di sini? Kan harusnya nunggu di taman sebelah. Ya Pak Bagas, kebetulan saya lagi janjian sama anak buah Pak Arif untuk ngantarkan berkas ke sini. Jadi sekalian deh saya juga ketemuan sama Pak Bagas, jadi satu tempat. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi saya butuh bantuan ke Pak Arif itu buat ngasih pelajaran sama anak buahnya itu karena udah selingkuh sama istri saya. Saya mah sabar, santai. Saya malah mau berterima kasih sama dia karena berkat dia jadi saya tahu kelakuan istri saya di belakang saya itu gimana. Dan saya bakalan ikhlasin istri saya, Mbak. Kalau misalkan saya harus berpisah sama dia. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Pak. Saya nggak tahu kejadian ini dan mungkin setelah ini saya bakal kasih teguran terhadap Pak Arif dan juga anak buahnya. Nah, saya cuma minta tolong satu, pecat anak buahnya biar dia cari kerjaan lain. Karena nggak enak aja dilihat selingkuhan istri saya kerja dengan kantor yang bermitra dengan kantor saya. Baik Pak, soal itu saya akan pastikan bahwa orang tersebut tidak akan lagi bisa bekerja di tempat kami. Gimana Pak Gita? Ini cantik nggak? Dia jomblo Pak Gita? Cantik banget bos. Hah? Cocok Sama banget istri saya gimana? Kayaknya lebih baik ini. Lebih baik ini. Kayaknya cocok banget sama katanya. Bener? Gimana Pak Bagus? Nggak gimana-gimana Mbak Sinta. Oh ya, Mbak Sinta. Kalau begitu, tak lagi kalau udah ketemu sama Pak Arif, langsung hubungi saya Pak. Mbak, Memangnya Pak Bagus mau kemana? saya mau pergi beli makan dulu. Biar nanti misalkan saya langsung ketemu sama istri saya nggak emosi. Baik Pak, kalau gitu saya cuma bisa berharap semoga hubungan antara Pak Bagas dan juga istri bisa membaik Pak. Pak Gita tunggu di mobil. Nanti biar Pak Gita juga agak dimusuhi sama istri saya. Saya tunggu di mobil. Oke. Mari. Iya. Ya tadi saya bareng sama Pak Gita itu buat ngintipin. Nggak ada teman lagi buat saya percaya. Soalnya karyawan saya kebanyakan udah dihasut sama istri saya. Berarti Pak Bagas sudah mempunyai banyak bukti yang valid ya Pak? Ya kita lihat aja bentar lagi. Pasti dia bareng sama cowok yang jadi anak buahnya Pak Arif itu. Ya saya juga sebenarnya heran sih Pak. Kenapa bisa istri Bapak lebih memilih orang yang mungkin jauh di bawah Pak Bagas? Saya nggak ngerti, saya juga nggak paham, Mbak. Padahal Yaudah. Pak Bagas juga udah setampan ini. Tampan bukan jaminan untuk disetiain sama cewek, Mbak. Kerjaan saya juga masih enak, apalagi saya gak ada kerjaan ya, Mbak. Jadi ya udahlah, ini mungkin
ujian sekaligus rezeki bagi saya. Karena saya dijauhkan dari orang-orang yang gak setia sama saya, Mbak. Ya dah, Mbak Sinta, kalau ntar lagi udah ketemu sama Pak Arif, Mbak Sinta langsung telepon saya. Baik Pak, saya akan langsung segera telepon. Saya pergi makan dulu sebentar, gak apa-apa. Baik. Tenang, gak jadi pergi keluar kota. Urusan Baik, Pak. kantor Mbak Sinta aman di tangan saya nanti. Siap, terima kasih banyak ya Pak. Ya dah, makasih ya, Mbak. Makan dulu sebentar, Mbak. Baik Pak. Aduh, bahaya nih kayak gini. Aku malu banget di depan Pak Bagas bisa-bisanya anak buah dari Pak Arif ngelakuin hal sefatal ini. Aku bakal pastikan bahwa orang yang udah menghancurkan rumah tangga Pak Bagas, dia juga akan hancur di dunia pekerjaannya. Pak Arif. Ya, halo Pak Arif. Oke. Iya, saya kelihatan kok Pak. Ya udah kalau gitu saya langsung ke Pak Arif ya. Oke Pak, sebentar ya Pak. Itu dia Pak Arif. Ya udahlah, kalau samperin Pak Arif dulu aja. Pak Arif, Bu, gimana? Udah ketemu sama Romi? Soalnya saya yang nugasin dia untuk nganterin berkas sama ibu. istri itu Pak, dari tadi saya tungguin, nggak ada tuh dia datang. Atau mungkin Pak Arif lupa kali buat nyuruh dia kasih berkas sama saya. Bu, saya udah bilang kok sama dia. Berikut juga lokasinya sudah saya bilang. Dan dia tadi ke rumah itu pagi banget. Jadi saya nyuruh Romi itu untuk nganterin berkas sama ibu. Ya, saya udah wanti-wanti mulai dari malam untuk nganterin berkas itu ke sini. Dan entahlah kenapa si Romi belum datang. Tapi Pak, kayaknya anak buah Pak Arif itu yang namanya Pak Romi memang betul-betul nggak beres kerjaannya. Ya sebenarnya sih mulai dari bulan-bulan kemarin saya udah lihat kinerjanya dan saya nilai kinerjanya, ternyata ya pekerjaan semua yang saya kasih sama Pak Romi itu banyak yang terbengkalai dan ya nggak ada yang beres, semua harus revisi. Ya katanya sih tadi pas ke rumah saya setelah menyelesaikan tugas yang saya berikan, katanya Pak Romi mau pakai mobil saya sebentar untuk menemui teman dekatnya, seperti itu Bu. Ya berarti informasinya udah valid Pak. Dia memang sudah benar-benar keterlaluan. Jadi saya harap nanti kalau ketika dia datang ke sini untuk menemui saya perlu ngomong sama dia. Dan Pak Arif juga perlu tahu bahwa sebenarnya anak buah Pak Arif tersebut sudah melakukan kesalahan yang begitu fatal Pak. Maksud Ibu gimana ya? Ya kalau emang kesalahannya udah fatal banget dan nggak bisa ditolerir lagi, nanti saya bakal ngasih surat peringatan untuk ketiga kalinya, dan ya kita anggap aja si Romi udah saya pecat. Ya kalau emang nggak bisa dimaafkan lagi. Ya mungkin selama ini yang dimaksud Pak Arif kerjaan dia nggak beres ya cuma di dunia pekerjaan. Tapi ini udah fatal banget Pak, karena memang ada sesuatu yang bakal saya omongin sama dia. Dan saya harap ketika nanti saya ngomong sama dia bisa paham dan dia bisa ngertilah keadaannya seperti apa. Tapi saya bingung aja Pak, kenapa dia bisa-bisanya ngelakuin hal seperti ini padahal dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu bisa berdampak buruk di pekerjaan dia. Ya sebenarnya saya juga bingung maksud dan arah tujuan Ibu. Arahnya kemana, soalnya saya tahunya Pak Romi itu ya berhubungan sama saya ya cuma masalah pekerjaan. Kalau di luar pekerjaan saya kurang terlalu mengawasi sih, soalnya kan ya ikatan saya sama Romi sebatas ikatan kerja. Ya mungkin untuk saat ini Pak Arif nggak akan paham apa yang saya maksud Pak. Cuman nanti Pak Arif pasti akan bisa ngelihat sendiri gimana sikap dan perilaku dari anak buah Pak Arif sendiri. Dan saya pengen ketika nanti saya sudah ngomong sama dia, Pak Arif harus ikut apa omongan saya Pak. Ya pastinya saya juga bakal ikut dan urut apa yang bakal menjadi keputusan Ibu nantinya. Soalnya saya akan kerja sama Ibu. Tapi mungkin karena saya buru-buru, Pak Arif bisa langsung coba hubungin deh Pak. Siapa tahu dia juga masih keliling sama teman dekatnya. Iya Bu, ntar lagi saya langsung panggil dia untuk datang ke sini. Ya udah kalau gitu mungkin nanti Pak Arif bisa ikut saya, kita selesaikan masalah ini bareng-bareng.
Ya ibu kalau boleh tahu ntar lagi mau nunggu di mana? Soalnya saya masih mau telepon Romi dan setelah orangnya datang ke sini saya bakal langsung seret dia ke depan ibu. Kebetulan saya nggak jadi keluar kota sih Pak. Jadi saya mau menyelesaikan masalah ini dulu aja. Mungkin kita tunggu di sana aja Pak. Oh ya udah ibu duluan, saya mau telepon Romi dulu. Ya udah kalau gitu saya tinggal Pak. Iya. Kerja kamu Tapi tuh sayang. Usam. Iya. Maksudnya apaan nih? Sayang kok kamu di sini katanya mau keluar kota. Kalaupun aku keluar kota terus kamu bebas jalan sama cowok lain begitu? Udahlah, kebetulan kita bertemu di sini. Sebetulnya tadi aku mau cari kamu di terminal, ya. Aku mau nunjukin bahwasanya istri kamu itu memilih aku. Dia itu cinta banget sama aku. Masita, maksud kamu apa sih? Ini nggak seperti yang kamu lihat, sayang. Udahlah sayang, kita bongkar. Sayang? Emang kenapa? Dia itu udah nggak sayang lagi sama kamu. Karena kamu itu nggak pernah ngasih duit buat dia untuk keperluan dia itu sehari-hari, ya? Kamu tuh cuman jongos, tau nggak? Hah? Kamu tuh cuman kerja sama orang. Aku emang jongos, tapi aku Oh, bisa ngidupin pacar aku ini, Ngakuin, istri kamu ini. ngakuin kalau cuman jongos kerja sama orang. Tapi gaji aku besar, daripada kamu. Cuman kerjaannya lontang-lantung, mobil aja nggak punya. Kedatangan ke sini aja jalan kaki, mau naik bis lagi. Kedatangan Kamu- aku ke sini itu naik mobil. Kamu di sini aja, aku gak mau deket-deket sama perempuan murah. Sekali lagi kamu ngomong dia itu perempuan murahan, aku tampar kamu. Dia itu istri aku. Sekarang statusnya masih istri aku. Kamu gila ya? Aku bodo amat dia itu mau istri kamu, bukan istri kamu. Yang penting dia itu sekarang memilih aku. Dia itu sebentar lagi mau ceraikan kamu dan dia itu bakalan nikah sama aku. Oke, gak apa-apa. Alah, kamu gak usah berkelit lagi deh. Kamu jadi perempuan emang gak pernah bersyukur ya? Aku masih kurang hidupin kamu gimana? Udahlah sayang, mending kamu bongkar aja semua rahasia kita. Dan kalau semisalnya kamu itu hidup sama aku, menikah sama aku, hidup kamu itu bakalan terjamin. Dan aku bakalan memenuhin semua kebutuhan kamu. Kamu tahu kan kalau gaji aku itu besar di kantor aku. Ya kamu yakin bakal ngejamin kehidupan aku ke depannya? Aku itu bakalan ngejamin kamu itu bakalan hidup enak sama aku daripada kamu sama dia. Kamu aja skincare sekarang aja nggak punya. Udah deh, mending kamu sebentar lagi belanja skincare aja daripada minta sama dia. Duit kan nggak punya. Aku gak punya duit. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Kalau soal materi, dia udah lebih dari cukup. Apapun yang dia minta aku kasih. Tapi perlu kamu ingat, aku gak bakalan memperjuangkan dan gak bakalan mempertahankan hubungannya seperti ini. Aku itu memang nggak tahu apa-apa dan aku nggak mau tahu tentang kamu, ya. Tapi yang terpenting, kamu itu sudah nggak pernah ngasih uang sama si Rosita, ya. Selama ini yang ngebiayain semuanya itu adalah aku, ya. Aku gak pernah ngasih uang ya sama kamu. Oh, jadi kamu di belakang aku udah ngejelek-jelekan aku sama orang lain, terutama sama selingkuhan kamu. Hei, Sita, aku baik banget sama kamu. Kalaupun kamu gak mau sama aku, gak perlu ngarang-ngarang cerita, aku gak ngasih uang, aku gak punya mobil, aku gak mencukupi kamu. Ya kalau memang gak suka aja, udah begitu aja, ceraikan aku. Atau aku yang bakalan, bentar lagi, bakalan ngurus surat perceraian kita. Cerai. Alah, gak usah sosok kaget deh. Ternyata bukan cuma satu ya. Dulu kamu ketemu selingkuh, aku maafin. Sekarang beda lagi yang kamu selingkuhin. Ya aku ngerasa nyaman aja sama Mas Romi. Oh, terus yang dulu? Yang dulu ngerasa nyaman juga? Emang ya, terkadang orang tuh dibutakan sama perasaan. Dan dibutakan sama hawa nafsu. Kamu nih perempuan. Agak mahal dikit dong. Udah, kamu tenang aja, kamu gak usah takut. Cowok seperti dia itu sebenarnya nggak layak kamu pertahanin. Udahlah, mending kamu ceraikan aja dia. Jaga omongan kamu. Kamu jangan bilang aku gak layak. Dia yang gak layak dipertahankan. Kalau kamu mau, kamu ambil aja. Gratis kok. Sayang, semua omongan dia itu nggak bakalan merubah tujuan aku untuk menikahi kamu. Tenang aja. Omongan dia itu cuman sampah. Dia itu cuman orang nggak punya, so punya aja. So kaya aja dia. Aku sebenarnya gak keluar kota kok.
Aku sebenarnya cuma pura-pura aja. Jadi kamu bohong sama Ya aku memang bohong. Kenapa? Mau cari-cari kesalahan aku. Kalau aku bisa nggak pura-pura pergi keluar kota, apa aku bakalan ngebongkar kebusukan kamu? Ya kan seharusnya Hati kamu tuh busuk, tau nggak? Kamu kalau ngomong dijaga ya. Dia tuh seorang perempuan, tau nggak? aku sekarang udah tahu ya sifat kamu ternyata seperti ini. Waduh, udah ketemu selingkuh kamu masih nyalain aku. Emang lucu. Kayaknya ntar lagi aku harus nikah juga. Oh, jadi kamu juga selingkuh. Sama dong kita, jadi kamu nggak usah nyalahin aku aja. Aku nggak pernah selingkuh. Nah, terus buktinya barusan ya sayang, dia ngomong apa? Mau nikah juga kan? Udahlah sayang, dia itu cuman laki-laki munafik. Dia tuh nggak mau ngakuin kesalahannya sendiri. Cuman kesalahan kamu aja. Rosita, sekarang aku bilang kita udah gak ada hubungan apa-apa, kita cerai. Ya Kita oke, tinggal nggak apa-apa. urus soal administrasi. Nah bedanya, aku sama kamu, aku cerai baru mau nyatakan perasaan sama orang lain. Tapi kalau kamu, suami pergi kerja keluar kota buat cari nafkah, kamu malah enak-enak sama orang lain. Jangan-jangan rumah aku juga dijadikan tempat buat kalian berbuat hal yang tidak senonoh. Wanita zaman sekarang itu nggak mau diajak susah, ya? Nggak mau diajak susah, dia tuh cuman maunya yang enak-enak aja. Buktinya dia sekarang sama aku enak. Iya nggak? Hah? Kamu diceraikan sebentar lagi, udah. Mending kamu pergi aja deh dari sini. Malu, mau ditaruh mana muka kamu itu? Hah? Yang harusnya malu kamu. Kenapa aku harus malu? Aku memenangkan semua permainan ini. Hah? Mau nangkah permainan. Waduh. Ternyata kamu mainan. Harga mainan 15 ribuan udah dapat yang bagus. Tapi kalau kamu gak ada harganya. Sekarang aku bakalan buktikan sama kamu dan juga kamu. Aku bisa mencari perempuan yang lebih baik dan kamu bentar lagi bakalan kehilangan soal pekerjaan kamu. Ya udah, silakan cari yang jauh lebih baik daripada aku. Kalau emang ada. Perempuan yang kamu sebut itu 1001 cuman, ya? Nggak ada yang mau nerima kamu itu apa adanya. Sekarang perempuan itu nerima ada apanya. Kamu ngomong apa kencing sih? Kenapa? Hah? Omongan kamu gak bermutu. Ya udah pergi aja sana. Kamu itu udah nggak layak di sini. Aku bakalan pergi tanpa kalian suruh. Aku dari tadi gak marah-marah kok. Aku mah santai orangnya. Apalagi cuman kamu ngambil dia. Aduh, bilang aja deh. Kalau kamu sekarang lagi sakit hati kan? Iya Mbak Sinta, ini ternyata udah ketemu sama istri saya yang tukang selingkuh itu Mbak. Ya saya ceritain tadi. Pak Arif kemana Mbak? Bentar lagi Pak Arif datang kok. Oh jadi gini Ros. Wanita yang dipilih sama mantan suami kamu. Aku sama Sinta gak ada hubungan apa-apa. Cuman kalau aku udah gak ada hubungan apa-apa sama dia ya mungkin aku bakalan mencoba buat menjalin hubungan sama dia. Udah Mbak, jangan mau Mbak. Dia itu laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Tuh lihat tuh. Dia ini sebentar lagi udah menjadi mantan suaminya. Dia tuh nggak keurus. Kamu yang namanya Pak Romi? Kamu tahu siapa saya? Oh tahu, oh ini Pak Romi yang banyak mobilnya, terus banyak uangnya, banyak hutangnya. Ah maksudnya Bukan sayang. banyak ini, banyak hutangnya. Pinjam ke sana kemari. Aku itu nggak punya utang. Kamu jangan ngada kalau ngomong. mungkin Bukan. di sini Banyak aja orang kan. tahu sama aku yang. Iya banyak lah. Siapa tahu nggak tahu kamu. Tukang rebut istri orang, terus tukang utang, tukang tipu. Aku tuh kan ngutang sayang. Dia itu cuma sirik aja sama aku sayang. Aku nggak pernah ngutang kok. Jangankan 1 juta, 1000 aja aku nggak pernah ngutang sama teman-teman aku. Di sini saya cuma bisa memperingatkan kalian untuk bersikap dengan baik terhadap Pak Bagas. Kenapa harus baik sama dia? Emang dia siapa? Iya, Dia suami kamu, kan? aku bukan Iya, siapa. emang dia suami aku. Maaf, mantan suami aku sih sekarang. Percuma kita ngobrol sama dia. Ini satu-satunya cara biar ngebungkam mulut mereka. Arif suruh pecat orang ini di depan mantan istri aku. Dan biar istri aku juga dijadikan sampah, entar lagi ditendang. Udah Mbak itu nggak usah drama deh. Mbak itu dibayar berapa sehingga Mbak bilang kalau Mbak itu adalah anak tua orang nggak berguna ini. Orang yang kamu bilang orang nggak berguna, dia dipandang baik sama banyak orang. Sebenarnya Mungkin cuma kamu aja nggak tahu siapa dia. sebenarnya saya udah mau emosi. Saya udah kesel banget, cuman saya nahan. Dan saya nggak mau emosi saya cuman keluar cuman gara-gara
saya memperebutkan perempuan yang udah jelas-jelas gak ada gunanya. Dan dia bilang katanya saya gak pernah ngasih uang, saya gak pernah nafkain, gak punya mobil. Emang bener ya begitu? Hah? Emang ya perempuan gak pernah puas kalau kayak kamu? Iya kan Ros, kamu bilang sama aku kalau kamu itu nggak pernah dinafkain. Dia tuh nggak punya mobil, dia nggak punya segalanya, ya kan? Rob, gasnya mana? Kok Pak, dari itu juga? Pak, ngomong-ngomong dari tadi saya sudah nungguin di sini Pak. Kenapa Bapak masih belum datang? Rob, kalau mulai tadi kamu nyampe sini, Bu Sinta nggak bakalan nungguin saya. Ini yang namanya Pak Arif ya? Saya bosnya Sinta. Pak Arif anak buahnya Bu Sinta kan? Iya. Pak. Jadi sebenarnya Pak Arif itu disuruh ke sini sama Bu Sinta karena disuruh saya. Anak buah Pak Arif udah selingkuh sama istri saya, katanya mau nikahin istri saya. Ini dia mantan istri saya. Ya sebenarnya masih ada hubungan, cuma secara administrasi aja. Sekarang saya mau ceraikan dia karena udah jalan sama. Benar Pak Arif, apa yang tadi saya sampaikan sama Pak Arif itu sesuai dengan apa yang Pak Bagus omongin. Jadi saya harap Pak Arif bisa mengerti dan mungkin sekarang ini udah nggak bisa lagi untuk kerja di tempat kita. Dan satu lagi, mobil yang dia bawa, mobil Pajero punya Pak Arif. Iya benar. Oh punya Pak Arif. Oh minjem, mobilnya minjem. Itu bukan mobil kamu. Aku pinjam mobil kantor saya. Jadi kamu selama ini bohongin aku? Ya, aku bohong karena aku sayang banget sama kamu Ros. Itu nggak gitu juga. Aku lebih pilih kamu ya daripada suami aku. Sekarang ini. Hei, kamu ingat berhenti bilang suami aku. Kamu udah gak kenal sama aku. Baju kamu juga bakalan aku buang kalau kamu ambil. Ya, Begini ya Rosita, aku udah gak ada hubungan apa-apa sama kamu. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu ambil dulu sebelum aku pulang. Baju kamu udah bersih di rumah. tapi aku Dan buat kamu, apa perlu tangan aku buat nampar kamu juga? Enggak Pak. Pak Arif, saya minta tolong pecat dia sekarang. Saya minta maaf Pak. Udah, gak usah drama. Bantuin saya Pak. Nggak perlu minta maaf lagi juga. Kamu juga udah menyalahgunakan fasilitas yang udah Pak Arif pinjamkan terhadap kamu kan? Tapi Udahlah, gak usah tapi-tapian. Sekarang langsung pecat aja. Ini di depan hujan hatinya. Silakan Pak Arif. Sekarang udah gak ada lagi orang yang kamu bangga-banggain. Rosita, aku cuma mau bilang sama kamu. Sebenarnya kalaupun aku mau selingkuh udah dari dulu. Cuman aku nahan perasaan karena status kita masih suami istri. Cuman di depan Mbak Sinta saya mau bilang sama kamu. Kita gak ada hubungan apa-apa, kita cerai dan sekarang kamu pergi. Jangan ganggu, aku ada urusan yang lebih penting daripada ngurusin kamu. tapi aku Dengar apa yang aku omongin. Hah? ya udah Atau kurang jelas, pergi. Saya tahu mungkin ini adalah hari yang sangat berat buat Pak. Oh enggak, ini bukan hari yang berat, Mbak Sinta. Ini hari bahagia buat saya. Saya udah terlepas dari beban hidup saya. Dan mungkin setelah ini saya bakalan ya menjalin hidup yang lebih bahagia dengan seseorang yang ada di samping saya. Samping Pak Bagas. Ya Mbak Sinta. Kan Mbak Sinta juga kebetulan belum menikah, belum punya suami. Tapi saya bukan mau ngelamar. Saya mau ngajakin kita deket dulu. Kalau Mbak Sinta cocok sama saya cocok sama Mbak Sinta. Kita bisa pacaran, tunangan, terus kita nikah. Ya kalaupun Mbak Sinta agak keberatan, cuman kalau Mbak Sinta udah misal ada cowok lain atau udah ada perempuan lain yang ya maksudnya ada cowok lain yang sudah suka sama Mbak Sinta dan Mbak Sinta juga suka, saya gak bakalan memaksakan kok Mbak. Ya sejujurnya siapa sih Pak yang nggak tertarik dengan Pak Bagas? Iya Mbak Sinta bisa aja. Iya saya serius Pak, karena dengan adanya orang memandang Pak Bagas saja mereka bisa jatuh cinta sama Pak Bagas. Ya kan mereka jatuh cinta memandang saya karena mereka tahu saya naik mobil bagus. Enggak Pak, Saya berseragam rapi. dengan keadaan seperti apapun, ya mungkin kalau orang yang sadar dan tahu tipe-tipe cowok seperti Pak Bagas itu adalah cowok idaman, ya pasti mereka bakal jatuh cinta. Mungkin untuk sekarang
Saya terima kalau Pak Bagus mau menjalin hubungan. Tapi Mbak Sinta gak bakalan nyesel nih. Ya punya hubungan sama saya. Soalnya berkaca sama mantan istri saya, katanya dia gak dibelanjain. Dia gak punya apa-apa. Padahal uangnya udah lebih-lebih terus. Saya cuma takut kesalahan yang sama terulang lagi. Ya, kalau memang Pak Bagus percaya dengan saya nggak akan mengatakan nanti Pak Bagus untuk kedua kalinya. Jadi untuk saat ini mungkin Pak Bagus perlu rehat dari permasalahan ini dulu. Mungkin nanti kalau emang udah ada waktu yang tepat, kita bisa menjalin hubungan yang baik. Oke, kalau begitu Sekarang Pak Bagus bisa saya ajakin untuk pergi biar nggak terlalu pusing juga. saya cuma pengen ngajakin Mbak Sinta pergi ke salah satu tempat yang jadi tempat favorit saya, Mbak. Boleh. Oh, tempat itu ya kayak wisata alam. Kalau memang Mbak Sinta berkenan, ya oke, kita berangkat ke sana. Tapi kalaupun Mbak Sinta mau sih, Saya punya permasalahan dengan wisata alam aja. Udahlah, kita kubur aja dulu soal itu, nanti kita obrolin lagi, siapa tahu nanti kita punya plan baru yang lain. Oke? ya udah kalau begitu. Jadi sekarang saya ikutin Mbak Sinta aja ya. Pak Bagus ikut saya janji sama Pak Bagus saya akan bikin Pak Bagus bahagia 2 kali lipat. Udah. Kamu menurut saya, Mbak? Kita